Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Sukraini dengan NIM 210002033 akan mempresentasikan model pengembangan kewirausahaan. Pokok-pokok materi yang pertama ada pengertian usaha, kedua tahapan pengembangan usaha, ketiga teknik pengembangan usaha, keempat jenis-jenis strategi pengembangan usaha, yang kelima strategi pengembangan usaha dalam perspektif Islam. Dan terakhir, analisa produk dan pasar dalam pengembangan kewirausahaan. Yang pertama, pengertian usaha. Usaha adalah melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan, baik yang diselenggarakan oleh perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan di suatu daerah dalam suatu negara. Yang kedua, tahap pengembangan usaha. Yang pertama, memiliki ide usaha. Awal usaha seorang wirausaha berasal dari suatu ide usaha. Ide usaha yang dimiliki seorang wirausaha dapat berasal dari berbagai sumber. Ide usaha dapat muncul setelah melihat keberhasilan bisnis orang lain dengan pengamatan. Kedua, penyaringan ide atau konsep usaha pada tahap selanjutnya. Wirausahawan akan menuangkan ide usaha ke dalam konsep usaha yang merupakan tahap lanjut ide usaha ke dalam bagian bisnis yang lebih spesifik. Penyaringan ide usaha akan dilakukan melalui suatu aktivitas penilaian kelayakan ide usaha secara formal maupun yang dilakukan secara informal. Yang ketiga, pengembangan rencana usaha atau business plan. Wirausaha adalah orang yang melakukan penggunaan sumber daya ekonomi untuk memperoleh keuntungan. Yang keempat, implementasi rencana usaha dan pengendalian usaha rencana. Usaha yang telah dibuat baik secara rinci maupun global, tertulis maupun tidak tertulis, selanjutnya akan diimplementasikan dalam pelaksanaan usaha. Rencana usaha akan menjadi panduan bagi dalam pelaksanaan usaha yang akan dilakukan seorang wirausaha. Ketiga, teknik pengembangan usaha. Yang pertama, perluasan skala usaha. Yang pertama, menambah kapasitas mesin dan tenaga kerja, serta tambahan jumlah modal untuk investasi. Yang kedua, menambah jenis barang atau jasa yang dihasilkan. Ketiga, menambah lokasi usaha di tempat lain. Aspeknya berupa produktivitas modal dan tenaga kerja, biaya tetap dan biaya variabel, biaya rata-rata, dan terakhir, skala produksi yang paling menguntungkan. Ketika skala usaha sudah berkembang di titik tertinggi, pengembangan skala usaha harus dihentikan. Sebagai gantinya, usaha dapat dikembangkan dengan menambah cakupan usaha. Kedua, perluasan cakupan usaha. Perluasan cakupan usaha atau diverifikasi usaha dilakukan mengembangkan jenis usaha baru di wilayah usaha yang baru. Yang ketiga, perluasan dengan kerjasama, penggabungan dan ekspansi baru. Jenis-jenis perluasan dengan kerjasama yaitu joint venture, yaitu bentuk kerjasama beberapa perusahaan yang berbeda menjadi satu perusahaan untuk mewujudkan konsentrasi kekuatan-kekuatan yang lebih padat. Kedua, merger adalah proses penggabungan dua perseroan menjadi satu perusahaan. Merger terbagi menjadi tiga. Yang pertama, merger horizontal, yaitu merger yang dilakukan oleh usaha yang sejenis. Kedua, merger vertikal, yaitu terjadi antara perusahaan-perusahaan yang saling berhubungan. Yang ketiga, konglomerat, yaitu merger antara berbagai perusahaan dengan produk-produk yang berbeda dan tidak saling berkaitan. Yang ketiga, holding company atau akuisisi holding company adalah penggabungan beberapa perusahaan dengan salah satu perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham dari perusahaan yang lain dan bisa mengatur perusahaan tersebut. Keempat, sindikat, yaitu kerjasama antara beberapa orang yang bermodal untuk mendirikan perusahaan besar. Kelima, kartel, merupakan kesepakatan tertulis antara beberapa perusahaan yang sejenis untuk mengatur dan mengendalikan berbagai hal dengan tujuan menekan persaingan dan meraih keuntungan. Selanjutnya, jenis-jenis strategi pengembangan usaha menurut Fred R. David. Yang pertama, strategi integrasi vertikal.
Strategi ini menghendaki agar perusahaan melakukan pengawasan yang lebih terhadap distributor, pemasok, dan atau para pesaingnya. Kedua, strategi intensif. Strategi ini memerlukan usaha-usaha yang intensif untuk meningkatkan posisi persaingan perusahaan yang melalui produk yang ada. Ketiga, strategi diversifikasi. Strategi ini dimaksudkan untuk menambah produk-produk baru. Strategi ini makin kurang populer. Keempat, strategi bertahan, yaitu agar perusahaan melakukan tindakan-tindakan penyelamatan agar terlepas dari kerugian yang lebih besar, yang pada ujung-ujungnya adalah kebangkrutan. Yang kelima, strategi pengembangan usaha dalam perspektif Islam. Yang pertama, jujur. Sikap jujur melahirkan kepercayaan konsumen atau pelanggan. Kepercayaan akan melahirkan kesetiaan konsumen. Kalau konsumen sudah setia kepada produk yang kita jual, maka keuntungan akan terus mengalir. Kedua, ikhlas. Sikap ikhlas akan membentuk pribadi seorang pembisnis tidak lagi memandang keuntungan materi sebagai tujuan utama, tetapi juga memperhitungkan keuntungan non-material. Ketiga, profesional. Profesional yang didukung oleh sikap jujur dan ikhlas merupakan dua sisi yang saling menguntungkan. Nabi Muhammad SAW memberikan contoh bahwa seseorang yang profesional mempunyai sikap selalu berusaha maksimal dalam mengerjakan sesuatu atau dalam menghadapi suatu masalah. Keempat, silaturahim merupakan jembatan yang menghubungkan pembisnis dengan semua manusia, lingkungan, dan penciptanya. Kelima, niat suci dan ibadah Islam menegaskan keberadaan manusia di dunia ini adalah untuk mengabdikan diri kepadanya, sebagaimana yang dijelaskan pada surat Al-Zariyat, dan aku tidak akan menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Terakhir, menunaikan zakat, infak, dan sedekah hendaknya menjadi budaya pembisnis syariah. Menurut ajaran Islam, harta yang digunakan untuk membayar zakat, infak, dan sedekah tidak akan hilang, bahkan menjadi tabungan kita yang akan dilipat gandakan oleh Allah di dunia dan akhirat. Selanjutnya, analisis produk dan pasar dalam pengembangan kewirausahaan. Yang pertama, produk, yaitu sesuatu yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia atau organisasi. Sedangkan produksi adalah proses koordinasi berbagai faktor produksi atau sumber daya untuk mentransformasi bahan menjadi produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Produk dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, produk yang berwujud yang disebut barang. Barang terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, barang konsumsi. Itu barang yang dibeli oleh seseorang dengan tujuan untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri beserta segenap anggota keluarganya. Berupa barang primer, barang sekunder, dan barang tersier. Selanjutnya, barang industri, yaitu barang yang dibeli dengan tujuan untuk tidak dipakai atau dikonsumsi, melainkan untuk dipakai dalam perusahaannya dalam rangka menjalankan kegiatan operasional usahanya. Ketiga, barang komplementer, yaitu barang yang melengkapi barang lain. Misalnya sepeda motor harus dilengkapi dengan bensin dan sebagainya. Keempat, barang substitusi, yaitu barang yang menggantikan barang lain. Misalnya roti dapat menggantikan nasi dan sebagainya. Kedua, produk yang tidak berwujud produk yang disebut jasa. Sebagai contoh, universitas menghasilkan produk yang berupa jasa pendidikan. Rumah sakit memasarkan produk yang berupa jasa kesehatan. Yang kedua, pasar dan pemasaran dalam dunia usaha merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Setiap ada kegiatan pasar selalu diikuti oleh pemasaran, dan kegiatan pemasaran adalah untuk mencari atau menciptakan pasar. Pasar merupakan suatu yang sangat vital bagi seorang pengusaha atau pemasar yang akan memasarkan produk. Unsur yang membentuk pasar ada 3 macam. Yang pertama, orang atau pribadi beserta anggota keluarganya. Merupakan unsur utama yang membentuk pasar karena mereka itulah yang memiliki kebutuhan yang potensial untuk dilayani oleh pengusaha seperti makan, minum, pakaian, perhiasan, kendaraan pribadi, dan sebagainya. Kedua, kebutuhan ini tidak hanya kebutuhan manusia saja.
Perusahaan juga memiliki kebutuhan, bahkan kebutuhan organisasi ini jumlahnya sangat besar, seperti bahan dasar, bahan pembantu, peralatan pabrik, dan sebagainya. Ketiga, daya beli masyarakat tentu saja akan sangat terkait dengan penghasilan masyarakat, dan penghasilan masyarakat akan tergantung dari hasil-hasil pembangunan bangsa. Semakin maju suatu bangsa, akan semakin tinggi penghasilan masyarakatnya, dan akan semakin tinggi daya beli mereka. Strategi marketing mix terdiri dari 4P, yaitu produk, price, place, dan promosi. Tujuan penggunaan iklan sebagai media promosi sebagai berikut. Yang pertama, untuk pemberitahuan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan produk yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Seperti peluncuran produk baru, keuntungan dan kelebihan suatu produk atau informasi lainnya. Kedua, untuk mengingatkan kembali kepada konsumen tentang keberadaan atau keunggulan produk yang ditawarkan. Ketiga, untuk perhatian dan minat para pelanggan baru dengan harapan akan memperoleh daya tarik dari para calon pelanggan. Terakhir, mempengaruhi konsumen saingan agar berpindah ke perusahaan yang mengiklankan. Perencanaan pengembangan unit bisnis. Yang pertama, visi dan misi unit bisnis. Visi unit bisnis menguraikan produk, pasar, teknologi yang diterapkan unit bisnis, dan ini dilakukan sedemikian rupa sehingga mencerminkan nilai dari prioritas dari pengambilan keputusan strategis untuk bisnis. Adapun misi unit bisnis merupakan operasionalisasi dari visi unit bisnis. Yang kedua, analisis lingkungan eksternal. Lingkungan perusahaan terdiri dari 3 perangkat faktor, yaitu lingkungan jauh, lingkungan industri, dan lingkungan operasional. Ketiga, analisis lingkungan internal. Analisis lingkungan internal akan menghasilkan kekuatan dan kelemahan perusahaan. Yang keempat, perumusan sasaran. Memudahkan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Sasaran perusahaan dapat berupa profitabilitas, posisi pasar, produktivitas, kepemimpinan teknologi, pengembangan SDM, hubungan antar karyawan, dan tanggung jawab sosial. Kelima, perumusan strategi. Strategi diferensiasi merupakan strategi unit bisnis yang berkonsentrasi untuk mencapai kinerja terbaik dalam memberikan manfaat bagi pelanggan yang dinilai penting oleh sebagian besar pasar. Strategi fokus merupakan strategi unit bisnis yang memfokuskan diri pada satu atau lebih segmen pasar yang sempit dan pasar mengejar pasar yang lebih besar. Selanjutnya, perumusan program. Setelah unit usaha mengembangkan strategi utamanya, unit usaha harus merencanakan program untuk memperkuat departemen lead bank, mengumpulkan intelijensi teknologi, mengembangkan produk mutakhir, melatih para staf penjual teknis, membuat iklan untuk mengkomunikasikan keunggulan teknologi, dan sebagainya. Selanjutnya, pelaksanaan strategi dan implementasi. Strategi yang jelas dan pendukung yang matang mungkin tidak akan bermanfaat jika perusahaan gagal melaksanakannya dengan cermat. Strategi hanyalah satu dari 7 unsur yang ditunjukkan oleh perusahaan yang dikelola dengan baik. Yang terakhir, pengendalian. Selama melaksanakan strategi, perusahaan perlu mengamati hasilnya dan memantau perkembangan baru di lingkungan internal serta eksternalnya. Beberapa lingkungan stabil dari tahun ke tahun, yang lain perlahan-lahan berevolusi dengan cara yang diperkirakan. Akan tetapi, ada juga lingkungan yang mengalami perubahan besar yang cepat dan tak dapat diramalkan. Perusahaan harus yakin akan satu hal, yaitu lingkungan akan berubah. Kemudian, jika perubahan itu terjadi, perusahaan harus meninjau ulang dan merevisi pelaksanaan program, strategi, atau bahkan tujuannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.